Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan yakunu minat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di awal bulan Rajab ini marilah kita mengistiqomahkan doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh para ulama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajaba, berilah kami berkah di dalam bulan Rajab ini, termasuk bulan berikutnya bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Monggo itu kita baca terus sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudahnya, simpelnya ulama kita memberi contoh, kalau sudah sehat walafiat bulan Rajab, ya mati habis ketemu bulan Ramadan. Betapa pentingnya bulan Ramadan. Di samping itu juga perbanyaklah doa-doa kasus corona. Saudara sekalian, sudah sampailah yang meninggal dunia 4.000, yang suspek, yang diduga sudah sekitar 70.000, bahkan implikasinya sampai umroh pun harus ditunda dulu. Maka kalau betul corona itu dari binatang termasuk ular atau kelelawar, perbanyaklah doa. Menurut Ibnu Katsir ada riwayat Ibnu Abbas, bacalah seperti yang sering kita baca waktu istighosah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim, makana min ni'matin fa minallah, ditutup Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa itu ada riwayat dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, itu doa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir yang setiap tahun haji dan ketika rampung haji berpisah saling mendoakan dengan doa itu agar kita tidak kena musibah dan bala. Lah, menurut Ibnu Abbas khususnya sengatan-sengatan ular dan binatang-binatang yang menyengat, mudah-mudahan itu bagian daripada solusi yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita sekalian, mudah-mudahan, amin Allahumma. Selanjutnya saudara sekalian, di dalam bulan Rajab ini kalau kita bicara fokus pada spiritualitas bulan Rajab, itu sebenarnya kalau membaca kitab tafsir bukan pada sholatnya. Mari kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Para ulama ahli tafsir bahwa Isra Mi'raj itu tujuan utama di lam ini. Hampir tidak ada di kitab tafsir Isra Mi'raj hubungannya langsung dengan sholat, tidak ada. Bisa dicek itu di kitab tafsir. Ya di kalimat li itu lam ta'lil, makanya diterjemahkan agar. Jadi Isra Mi'raj tujuan Allah linuriyahu, agar Allah mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad ayatina, kekuasaannya, bahwa Allah maha kuasa. Walaupun orang Quraisy betapa makin kejam, ya, Nabi hijrah ke Habasah tidak berhasil. Setelah itu istri meninggal, paman meninggal, dan beliau sampai menyebut tahun ini tahun susah, amul husni. Suami kan ada dua macam. Ada model suami kalau istri mati susah seperti Nabi, tapi kan ada juga suami bojone mati tambah alhamdulillah. Banyak. Ya, mudah-mudahan di masjid tidak ada lah. Tapi saya yakin banyak orang yang model suami yang kalau bojone mati tambah alhamdulillah. Setelah itu orang Taif mengundang beliau, tapi ternyata di sana Nabi hanya untuk dilempari batu aja, saudara sekali, sampai berdarah. Dalam kondisi yang sudah sangat powerless, Nabi mengatakan sudah habislah kekuatan ya Allah. Qillata quwwati dufa khilati. Allah mengisra mi'rajkan, berarti secara sahsiah kalimat linuriyah itu Allah menunjukkan bahwa Allah menolong kanjeng Nabi. Itulah beberapa kitab tafsir yang kita baca bahwa tujuan Isra Mi'raj itu di kalimat lam, agar Allah mempertunjukkan Allah maha kuasa. Secara sahsiah kepada Nabi, tapi secara umum, secara roksiyah, secara qalbiyah, secara sulbiyah, ya kepada kita semuanya bahwa Allah maha kuasa. Makanya di situ diawali dengan subhana. Beberapa ulama tafsir menjelaskan ketika orang sadar bahwa Allah kuasa, ucapkanlah subhanallah. Maka sebenarnya kalau orang selalu berceramah bahwa Isra Mi'raj hasilnya salat, sebenarnya monggo mawon. Tapi dengan catatan betul bahwa ketika sholat ingat Allah. Subhanallah itu simbol waktu sholat betul-betul ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bab kalau dalam sholat tidak ingat Allah kan diancam, fawailul lil musallin. Bisa saja dalam waktu sholat, kalau dulu orang ingat uang, sekarang enggak, ingat HP-nya kan begitu. Jadi boleh sekali lagi orang mengatakan hasil Isra Mi'raj salat, tapi dengan catatan di ayat itu linuriyahu. Tidak ada kalimat salat, tidak ada. Wong salat ini ayat turun di Makkah, sementara salat perintahnya di Madinah. Jadi saudara sekalian, makanya asro, kalau kita baca tafsir asro itu asro yusri isro, itu artinya perjalanan malam hari, memperjalankan malam hari. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, saudara sekalian, yang modelnya af'ala, yuf'ilu if'alan, asro yusri isro, itu mesti muta'adi, memperjalankan, bukan jalan sendiri. Dalam konteks inilah saudara sekalian, aslama yuslimu islaman tidak bisa diartikan selamat. 1000 kamus bahasa Arab tidak ada yang mengartikan Islam selamat, diartikan menyelamatkan. Itu yang betul, insya Allah. Semua kata kerja fi'il yang model adalah aslama yuslimu af'al yuf'ilu itu muta'adi. Jadi diartikan selamat kurang pas, yang betul menyelamatkan. Jadi orang disebut muslim kalau mampu menyelamatkan, merahmati lil alamin, seluruh makhluk. Asra, dan sebenarnya di dalam bahasa Arab saudara sekalian bisa dicek di beberapa kitab tafsir, bepergian itu bisa dhahaba yadhabu, pergi, safaro yusafiru, atau intolaka yantoliku,
Cuma di umum bisa malam, bisa siang. Kalau sudah asro itu pasti malam. Cuma persoalannya mengapa kalau dibuat asro malam hari masih ditambah lailan? Maka penyebutan malam sebenarnya walaupun tanpa disebut lailan, kalau asro masih perjalanan malam hari. Maka lailan ini taklilul muddah, menunjukkan betapa tidak seluruh malam, apalagi pakai nakiroh. Nakiroh itu indefinite, bahasa Inggris tidak pakai the, itu tidak pakai al. Kalau pakai al itu seluruh malam, ini kan hanya lailan, itu berarti ba'dun, ba'diyah, hanya sebagian malam yang diperkirakan hanya 8 jam. Makanya itu menunjukkan betapa sedikitnya waktu. Betul-betul penyebutan lain itu takkid tidak sampai seluruh malam. Loh kok mampu? Allah Maha Kuasa. Padahal saudara sekalian, Makkah Madinah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya Al-Aqsa itu artinya yang paling jauh. Al-Aqsa itu maknanya sama dengan Al-Ab'ad. Ba'idun adoh. Al-Ab'ad paling jauh. Bagi orang hidup zaman itu jarak Makkah Palestina paling jauh. Itu arba'ina yaumin wa lailatin. Jadi orang dulu kalau perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu sudah sekarang 40 hari 40 malam. Naik onto, belum ada mobil apalagi pesawat. Sepeda ontel ya durung ono. Tapi Nabi kan hanya 8 jam. Itulah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, mampu menciptakan alam bisa, apalagi hanya memperjalankan hambanya sangat-sangat mudah. Al-Aqsa paling jauh. Belum Mi'raj. Mi'raj itu sampai langit 7. Kemarin kita mendapatkan data Jerman, saudara sekalian, tuh ngirim pesawat tanpa awak yang menuju matahari itu 10 tahun. Tapi belum sampai matahari, jarak 5.000 km itu sudah terbakar karena panas matahari. Tidak mungkin menuju orang matahari. Ya. Kalau ada orang kelakar ya berangkatnya malam hari aja, itu kan orang kelakar. Gitu. Karena ada orang gua tuh kalau ada pesan matahari tidak bisa ya berangkatnya malam hari biar enggak panas. Lah itu adalah orang kelakar. Gitu. Jadi 10 tahun perjalanan bumi menuju matahari itu kira-kira kurang 5.000 km sudah terbakar. Itu 10 tahun. Padahal matahari itu langit pertama masih ini sama dunia, padahal langit 7. Jadi betul Al-Quran benar bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling prinsip bukan salat. Linuriyahu. Allah ingin menunjukkan ayatina, kekuasaannya, kehebatannya, keperkasaannya kepada manusia. Jangan sombong. Orang sekarang hanya menciptakan 4-0 aja, sombongnya setengah mati. Orang katanya di Dubai ada gedung paling tinggi 876 meter, itu paling tinggi. Loh, kota Iram dulu hampir 3.400 meter. Iram adalah imat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang sama saja kata Allah belum ada yang mampu diciptakan. Jadi tidak boleh sok hari ini manusia paling hebat. 4-0 itu kan urusan teknologi. Teknologi itu kan anak ilmu pengetahuan. Namanya teknologi ya, teknik itu alat tergantung orangnya. Yang alat dengan 4-0, saudara sekalian, kalau disebut 4-0 itu digitalisasi online, cyber. 1774 itu 1-0. Ketika ditemukan mesin uap, sepur kluthuk, sepur lempung, itu 1-0. 1840-50 ketika orang menemukan listrik, itulah 2-0. Tahun 60-an, 1960 mulai ada komputer, ya Bill Gates menemukan Microsoft, itu 3-0. Nah, mulai 90-an mulai ada internet, itulah 4-0. Itulah 4-0 yang fungsinya 4-0 itu segalanya harus serba cepat. Ya lo cepat lupa kepada Allah.
bukan serba cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelakarnya dengan medsos itu kan, digitalisasi itu kan, bangun tidur pun mulai banyak suami tidak mencari istrinya, istri tidak mencari suaminya. Golek apa? Golek HP. Moco HP bareng-bareng, apa niatnya mungkin bareng-bareng, wallahu alam, mungkin diniati bareng-bareng juga bisa. Nawa itu moco HP makmuman lillahi ta'ala gitu bisa. Itu saudara sekali. Jadi 4-0 itu kecil lah, jangan dibanggakan lah. Ini peristiwa yang betul luar biasa, saudara sekalian. Allah ingin lah, kalau sudah begitu, sadarlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, maka bisa kita simpulkan bahwa Isra Mi'raj itu sebenarnya orang harus merenung ulang. Pesawat manapun impossible, nggak mungkin, saudara sekalian. Pesawat manapun nggak mungkin kalau hanya 8 jam. Ini kan Jerman yang tadi kan pesawat yang juga kecepatannya luar biasa, 10 tahun sampai matahari. Padahal itu baru langit pertama. Ini langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Jadi manusia itu harus sadar betul, Allah, semua Allah, kembalilah kepada Allah. Seperti di Eropa, di Amerika sudah sekalian. Jadi 4-0 itu kalau di Eropa Amerika sudah mulai tahun terakhir, kami ke Amerika tahun 12 sudah sekalian, sudah di sana sudah lebih dulu 4-0. Masuk hotel sudah tidak ada petugasnya, wajah kita terekam sudah langsung, oh kamar sekian. Itu digitalisasi. Itu tahun 2012. Masuk kamar, kita langsung mesti pesan apa, yang ngantar sudah robot. Jadi di sana segalanya serba cepat. Tapi yang menarik ini global paradok. Di sana sudah mulai bosan dengan hal-hal yang serba cepat. Buku yang paling laris di Eropa, di Amerika akhir 19 kemarin, yang ditulis orang penulis terkenal Yuval Noah Harari, judulnya Homo Deus, A Brief Story of Tomorrow, yang kalau kita baca Bapak Ibu, saudara sekalian, buku itu kalau di Jawa orang mengatakan sangkan paraning dumadi. Jadi kamu dari mana, mau kemana, kembalilah pada Tuhan. Kamu serba cepat, teknologi serba tinggi, mau kemana? Enggak ada kedamaian hidup. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai berkembang. Jadi kalau kita sering dapat kiriman yang cukup viral, ada orang boleh baca Quran dengan bagus, itu sekarang something usual, itu biasa di sana. Karena dulu memang yoga dari India katanya bisa menyenangkan, mendamaikan hidup sana, enggak juga. Sekarang baru orang Eropa Amerika mulai mendapatkan Islam. Dan memang diperkirakan, saudara sekalian, sampai hari ini jumlah umat Islam memang masih kalah dengan Nasrani. Diperkirakan dari 7 miliar, itu 26%-nya masih Nasrani, tapi Islam sudah 22%. Ini survei internasional. Tahun 2026, saya ulangi, 2026 itu jumlah umat Islam akan nyalip umat Nasrani yang sudah mulai tidak laku di Eropa Amerika. Mereka menerima Islam. Jadi tahun 2026 jumlah umat Islam di seluruh dunia akan lebih banyak di semua umat beragama, khususnya Nasrani. Kebetulan kami 3 kali ke Amerika, saudara sekalian, hampir semua gereja kosong. Golek duit, najane tidak damai. 20 tahun ekonomi mereka, bagi yang ngikuti ekonomi Eropa Amerika, tidak pernah lebih 2%, 3% aja. Apa? Sehebat-hebatnya orang percaya dengan akal otaknya, Allah Maha Kuasa, kembalilah pada Allah. Maka Al-Quran kan bertanya, fa'in atas zabun, kamu mau kemana? Di Jawa ini kita sering diingatkan, sangkan paraning dumadi, sokondi, mau kemana? Ya kita dari Allah kembali pada Allah. Tugas kita jadi khalifah ngatur bumi ini, rahmatan lil alamin. Yang sudah bagus dibuat bagus,
Makanya orang tua kita mengatakan hamamayu hayuning bawono. Dibuat ayu, dibuat indah, jangan dirusak, biar tidak ada musibah. Makanya orang tua mengatakan di Jawa ini kan hamamayu hayuning bawono, joyo joyo wijayanti, nir ing sambi, kalau biar tidak ada musibah. Kembali pada Allah, semua kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara sekalian, dengan demikian maka berita Isra Mi'raj secara spiritual kita harus kembali pada Allah. Allah, 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 Allah. Dan maaf, bukan kembali pada agama. Kami memberanikan diri selalu mengatakan bahwa agama kita memang Islam, saudara sekalian. Ya, Allah tidak menerima agama selain Islam, ya, tapi orang Islam itu 24 jam yang diingat-ingat bukan agamanya tapi Allah. 4 kali Allah menyebutkan seperti surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah. 4 kali. Redaksi mode 4 kali. Siapa cara beragama yang lebih baik lagi? Artinya pertanyaan tidak butuh jawaban. Cara beragama yang paling baik adalah kembali pada Allah. Sekarang Islam, tapi lali Gusti Allah. Itu menyalahi kehendak Allah. Agamamu Islam harus, tapi yang diingat-ingat 24 jam bukan Islamnya tapi Gusti Allah. Makanya selalu kita katakan alhamdulillah, bukan lil Islam, bukan, tidak ada. Segala puji bagi Islam, tidak ada, bagi Allah. Kita nanti Jumatan usolli fardhu Jumati rakaataini ya lillah, bukan di Islam toh. Sekarang kan Islam itu urusan politik kok. Sebenarnya dia sedang menjual agama, kita khawatir. Orang bila Islam demo sampai jam 12 itu kan kalau tidak pulang dapat amplop masa mau datang, saudara sekalian. Harus diluruskan kembali bahwa beragama Islam iya, tapi ketaatan, loyalitas beragama itu bukan pada agamanya, kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan jumpai di dalam Al-Quran alhamdulillah Islam, lillah. Yang terakhir, saudara sekalian, Imam Al-Ghazali makanya secara spiritual, kalau tidak di kitab Ihya tidak ada, saudara sekalian. Makanya sebelum salam, kalau kita sudah salam ke kanan kiri dalam mengakhiri sholat, menurut Imam Ghazali, sebelum salam ke kanan kiri itu hatinya harus terlintas dulu, mengatakan memang kita mendoakan selamat orang yang di kanan kiri kita. Hati dulu baru lisan. Jangan sampai lisan mengucapkan assalamualaikum ke kanan kiri, tapi hatinya tidak ada niat betul mendoakan orang yang ada di kanan kiri kita. Itu secara spiritual salah. Yang kedua, malaikat. Jadi waktu kita salam ke kanan ke kiri mengakhiri sholat itu, saudara sekalian, menurut Imam Al-Ghazali, kita niati mendoakan para malaikat. Bab aminnya malaikat insya Allah mustajabah. Bab majelis yang baik seperti sholat itu malaikatnya bisa jutaan. Dan ada riwayat yang juga menarik, saudara sekalian, ada orang sholat sudah salam ke kanan ke kiri, dipanggil Kanjeng Nabi. Kamu kesini nggih Kanjeng Nabi, kamu kok ndak orang Islam kok ndak pernah sholat. Sampun Kanjeng, sudah. Iya, tapi ndak pernah salam kamu itu. Sudah ya Rasul. Tadi Rasul kan perso tahu saya sudah salam ke kanan ke kiri. Nabi tetap menjawab, iya tapi ndak pernah salam kamu. Akhirnya karena Nabi tetap mengatakan ndak pernah salam, saudara sekalian, mohon maaf pada Rasulullah orang tadi. Karena apa? Orang tadi memang secara lesan ketika mengakhiri sholat ke kanan ke kiri itu memang fasih, assalamualaikum, saseh. Tapi turun dari sholat perilakunya selalu menyusahkan orang yang ada di kanan di kirinya. Saya ulangi lagi, orang itu Nabi kan tahu bisa baca orang. Jadi orang itu ya sebagus sholatnya, apalagi mengucapkan salam fasih ke kanan ke kiri ya, tapi turun dari masjid misalnya
nyolong sandal. Atau masih di dalam masjid, beberapa kasus di kota-kota besar kayak Jakarta, subuh tidak pulang, sampai jam 8 masih di masjid sholat duha. Ternyata sambil nunggu pengurus pulang atau belum. Jadi ketika pengurus pulang langsung kotak masjid dibuka, nyolong duit. Orang macam begini mesti dipanggil Rasulullah. Itu artinya apa? Artinya menegaskan kata Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Salam, salam, tapi kok kita menyusahkan orang lain ya? Problem besar umat Islam hari ini. Sesama ulama aja lo-loan hanya karena medsos. Hari ini kan kita sedih, tidak ada ukhuwah antar khotib. Saya sudah 3 masjid, saya sudah menghentikan. Untuk apa buat grup? Sudah Pak, tidak usah grup-grupan. Ketika grup itu ada antar khotib, sudah saling menyalahkan, saling mengkafirkan hanya karena beda pendapat. Untuk apa? Udahlah, tidak ada ukhuwah sekarang. Problem besar umat Islam hari ini adalah tidak ada ukhuwah. Padahal Rasulullah SAW ketika khutbah terakhir waktu haji itu, la tarju ba'di kufaron. Ayuhanas, semua diam, 400.000 orang waktu itu. Inilah pidato saya yang terakhir. Isma'u, dengarkanlah. Apa pidato Nabi? La tarju ba'di kufaron, aku kalau sudah wafat jangan kembali menjadi kafir. Tetapi saudara sekalian yang disebut kafir apa? La yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Orang yang suka mukul temannya itu berarti dia kafir. Orang yang tidak menjaga ukhuwah persaudaraan, dia bisa digolong kafir. Beda pendapat kan biasalah, tidak usah marah-marah. Memang kalau beda pendapat digandeng dengan beda pendapatan, lah ini saya khawatir ini. Kita khawatir yang bikin saling kafir, mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, kira-kira memang beda pendapat yang sudah ya beririsan dengan beda pendapat. Ini yang bahaya. Tapi apapun beda pendapat tidak boleh meretakkan ukhuwah kita sekalian, saudara sekalian. Sekiranya makna-makna spiritual seperti inilah mudah-mudahan kita mampu meresapi, merenungkan dan mengamalkan. Amin Allahumma amin. Inilah yang kita sampaikan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ibadah wajib ini Allah akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Amin Allahumma amin. Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barokah. Rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita soleh dan salihah. Dan yang paling penting, mohonlah pada Allah bareng-bareng sewaktu-waktu kita meninggal dunia, Allah menakdiri kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa qul rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah allazi karamal insan wa faddalahu binutqi ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Innallaha azza min qail innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadir hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khdhul man khadhal muslimin ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kull asir bi sahil bashir wan nazir bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli wa saqam bi rahmatika ya Arhamar Rahimin wa darajah nafi'ah li din ummah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fit darajati ya Allah wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Yang itu gunalakum tazakkarun wa dzikrullahi akbar.